Bayangkan pada tahun 1942 dunia sedang perang besar-besaran. Jepang, si negara kuat dari Asia Timur, sedang gencar-gencarnya menguasai wilayah Asia. Mereka butuh minyak karet dan berbagai bahan mentah, dan semua itu ada di Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Aksi pertama yaitu serangan ke Kalimantan. Pertama, mereka langsung menyerbu Tarakan dan Balikpapan, pusat minyak kita, dalam hitungan hari. Belanda yang sudah lemah langsung kewalahan. Kedua, pendaratan di Sumatera. Lalu Jepang incar Palembang, kilang minyak pelaju yang sangat strategis jatuh ke tangan mereka. Pasukan Belanda dan Inggris mencoba bertahan tapi akhirnya mundur. Aksi ketiga yaitu pertempuran Laut Jawa. Nah, ini pertempuran laut besar-besaran. Armada sekutu kalah total. Kapal-kapal perang Belanda banyak yang tenggelam. Setelah ini jalan ke Pulau Jawa terbuka lebar. Keempat, invasi ke Jawa. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di 3 tempat sekaligus, Banten, Indramayu, dan Jawa Tengah. Hanya butuh 7 hari sampai Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati. Jadi, kedatangan Jepang di tahun 1942 itu seperti pintu pembuka sejarah baru. Dari sinilah semangat kemerdekaan kita semakin kuat yang akhirnya membawa kita ke proklamasi 1945. Penjajahan Jepang dan transformasi pemerintah di Indonesia. Saat menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Jepang mengganti pemerintah Belanda dengan pemerintahan militer. Mereka membagi Indonesia jadi 3 wilayah militer dan membentuk organisasi seperti Utara dan Jawa Hokokai untuk mengontrol rakyat. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta dilibatkan dan bahasa Indonesia mulai digunakan luas. Jepang juga membentuk BPUPKI dan PPKI yang jadi langkah awal menuju kemerdekaan. Kedatangan Jepang menimbulkan banyak sekali dampak pada Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama, bidang sosial dan budaya. Rakyat Indonesia dipaksa kerja lewat sistem Romusa. Mereka harus bekerja tanpa diupah dengan kondisi yang memprihatinkan. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit, dan bahkan ada yang hilang. Jepang juga memaksa untuk mengikuti budaya mereka. Rakyat wajib untuk hormat ke arah matahari atau yang disebut seikere. Lagu kebangsaan Jepang pun wajib dihafalkan. Yang kedua, bidang ekonomi. Hasil bumi Indonesia sepenuhnya dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat dipaksa untuk menanam kapas dan jarak. Rakyat kesulitan mendapatkan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, bidang pendidikan. Sekolah Indonesia dibatasi. Bahasa Indonesia boleh dipakai, tapi materi pelajaran diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Keempat, bidang militer. Pemuda-pemuda Indonesia diwajibkan mengikuti organisasi militer Jepang seperti PETA dan Heiho. Mereka dilatih untuk menjadikan sebagai tameng manusia. Kelima, bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia hanya boneka untuk Jepang. Semua kebijakan tunduk pada Jepang. Janji kemerdekaan hanya alat tipu untuk mengendalikan rakyat. Keenam, perempuan dan tenaga kerja. Jika para laki Indonesia dijadikan Romusa, maka perempuan Indonesia bergabung dalam komunitas Fujinkai. Jadikan Jugun Ianfu seorang wanita penghibur tentara Jepang. Ada beberapa dampak positif setelah penjajahan Jepang ke Indonesia di berbagai bidang, yaitu di bidang pendidikan. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dan diterapkannya kedisiplinan di sekolah. Lalu di bidang sosial dan budaya, meningkatkan semangat nasionalisme dan budaya gotong royong diperkuat. Lalu di bidang politik, tokoh Indonesia diberi peran dalam organisasi seperti Putra, dan dibentuknya BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan. Lalu di bidang ekonomi, diajarkan teknik pertanian modern, sistem kerja kolektif mulai diterapkan bidang militer. Lalu dibentuknya PETA dan Heiho. Pemuda Indonesia dilatih militer dan cikal bakal TNI. Strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi Jepang sangat kompleks dan dinamis. Di satu sisi, ada upaya kerjasama untuk memanfaatkan organisasi yang bentuk Jepang demi kepentingan nasional. Di sisi lain, ada pula perlawanan bawah tanah dan bersenjata untuk menantang pendudukan Jepang. Perbedaan strategi ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan di kalangan tokoh,
pergerakan nasional mengenai cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan. Festival musim panas di Jepang atau Natsumatsuri adalah acara budaya yang meriah dan penuh warna. Diadakan selama bulan-bulan panas seperti Juni sampai Agustus. Festival ini berakar dalam tradisi Shinto dan Buddhisme, seringkali sebagai bentuk rasa syukur atas panen atau doa untuk perlindungan dari bencana. Nah, di sana juga orang-orangnya memakai baju tradisional seperti kimono, yukata, dan hapi.